Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar IPA ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang global warming dan penipisan lapisan ozon. Sebelumnya, perhatikan dan amati gambar berikut ini. Pada gambar ini adalah gambar asap dari limbah pabrik yang dihasilkan dari kegiatan industri yang menyebabkan polusi di udara. Seiring berkembangnya zaman, semakin banyak pabrik atau industri yang didirikan, maka semakin banyak pula gas karbon dioksida yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil. Nah, karbon dioksida ini dapat meningkatkan gas efek rumah kaca di atmosfer bumi yang dapat menyebabkan pemanasan global atau global warming. Selain itu, gas karbon dioksida juga dapat dihasilkan dari polusi asap kendaraan, di mana polusi udara tersebut juga dapat menyebabkan memanasnya suhu bumi. Selanjutnya, coba perhatikan gambar berikut ini. Saat ini banyak sekali penebangan pohon di hutan secara liar dan dilakukannya pembakaran hutan. Ketika dilakukannya penebangan pohon, maka proses penetralisir udara yang ada di bumi ini sulit dilakukan. Gas metana yang dihasilkan dari bahan-bahan organik hasil pemecahan bakteri dari peternakan dan juga pertanian. Seperti dilakukannya pembakaran jerami yang menyebabkan gas karbon dioksida dan metana yang dapat meningkatkan gas efek rumah kaca. Selain itu, juga terdapat gas CFC atau klorofluorokarbon yang dihasilkan dari penggunaan AC dan kulkas yang dapat memicu pemanasan suhu bumi dan juga dapat menyebabkan pemanasan global. Nah, dari ilustrasi-ilustrasi tersebut, apa sih pemanasan global itu? Pemanasan global adalah peristiwa proses kenaikan suhu rata-rata permukaan bumi karena meningkatnya gas efek rumah kaca yang ada. Berikut mekanisme efek rumah kaca. Yang pertama, ketika sinar matahari masuk ke dalam atmosfer dan langsung menuju ke permukaan bumi, sebagian besar radiasi matahari tersebut diserap oleh bumi dan berfungsi menghangatkan bumi. Sedangkan sebagiannya lagi dipantulkan lagi ke atmosfer ke dalam bentuk sinar radiasi inframerah. Beberapa radiasi inframerah tersebut melewati atmosfer dan beberapa lagi terhalang oleh molekul gas rumah kaca sehingga terperangkap dan dipantulkan lagi ke bumi. Karena jumlah gas rumah kaca ini semakin hari semakin banyak yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas manusia, maka mengakibatkan suhu bumi kita ini juga menjadi meningkat yang mengakibatkan pemanasan global, sehingga lama-kelamaan juga menyebabkan penipisan lapisan ozon. Nah, lapisan ozon ini berfungsi sebagai pelindung bumi dari sinar ultraviolet. Lapisan ozon ini terdapat di lapisan stratosfer pada atmosfer bumi. Lapisan ini terbentuk oleh molekul reaktif yang bernama ozon yang mengandung 3 atom oksigen. Namun, karena polusi lapisan ozon ini semakin hari semakin menipis yang disebabkan oleh gas CFC terutamanya. Nah, ketika CFC terkena sinar UV di atmosfer, CFC akan terpecah menjadi senyawa klorin. Sinar matahari tersebut akan menyebabkan klorin menimbulkan reaksi. Reaksi yang ditimbulkan adalah menghancurkan molekul-molekul ozon. Maka rusaklah pula lapisan ozon tersebut. Bagaimana cara agar menjaga lapisan ozon dan mengurangi pemanasan global ini? Yaitu dapat dilakukan dengan penghijauan atau reboisasi, mengurangi penggunaan BBM dan gas CFC, menggunakan energi alternatif, dan mengelola sampah dengan 3R, yaitu recycle, reduce, dan reuse.
Sekian materi pada global warming dan penipisan lapisan ozon ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.